wabarakatuh. Ya, Bu Eli. Disilakan Bu Bu Gesti. Eli dulu. Bu Eli dulu buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kajian pagi ini, subuh pagi ini, menerjemahkan gramatikal Al-Quran secara gramatikal Al-Hasani, surat Al-Baqarah ayat 232 oleh Ibu Gesti Iswarita. Disilahkan Ibu Gesti. Ya, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulana an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mentadaburi Al-Qur'an, kalamullah. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang panutan kita, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi oleh Bu Gesti dalam rangka membahas gramatikal Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Bu Gesti, assalamualaikum Bu Gesti, siap Bu Gesti? Insya Allah Ustaz. Udah mantap kayaknya, siapnya udah betul-betul perfect kayaknya nih ya. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan metode baru ini yang kita didampingi oleh para peserta yang alhamdulillah sudah bisa mumpuni ya. Silakan Bu Gesti. Baik Ustaz, terima kasih. Saya ini hanya akan membahas kulit-kulitnya saja Bapak Ibu. Nanti lebih dalamnya Ustaz yang melanjutkan. Baik, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duhunna ayyankihna azwajahunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf. Zalika ya Ustaz. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Zalikum azka lakum wa azkhar Zalikum azka lakum wa athar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya mulai ya Bapak Ibu. Wa itu huruf yang artinya dan, iza itu juga huruf yang artinya apabila, tolaktum itu KKL yang pelakunya antum, akar katanya tolako, polanya itu fa'ala, kalian telah menceraikan, artinya itu ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 239. Selanjutnya nisa. Nisa itu kata benda karena di depannya ada alif lam. Akar katanya nasa.
artinya perempuan-perempuan atau istri-istri. Itu di kamus di halaman 449. Lalu fa itu juga huruf, artinya bisa maka, bisa juga lalu. Selanjutnya balagna. Balagna itu KKL, pelakunya hunna, akar katanya balago. Polanya fa'ala, artinya mereka telah sampai. Mereka telah sampai di halaman 71. Selanjutnya ajalahunna. Ajalahunna ini kata benda majemuk. Kata benda majemuk yang akar katanya itu ajala. Artinya itu penghabisan waktu atau batas waktu. Nah, jadi penghabisan waktu mereka. Di dalam itunya ini artinya idah ya. Di kamus ada di halaman 34. Jadi kalau dari awal kita ini baca Bapak Ibu sekalian, dan apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian dan mereka sampai idahnya. Selanjutnya fa itu huruf diartikan maka atau lalu boleh. La itu jangan di sini artinya. Ya huruf kenapa jangan? Karena KKSAD-nya itu hilang nanya. Nah, tak dulu itu KKSAD dengan pelaku antum. Akar katanya adola, polanya fa'ala. Ada kata ganti di belakangnya hunna sehingga alifnya juga hilang di situ. Arti katanya kalian melarang atau menghalangi padanan katanya. Jadi itu di kamus ada di halaman 270. An itu diartikan bahwa, itu huruf. Lalu selanjutnya yankihna. Yankihna itu KKSAD. KKSAD pelakunya hunna. Pelakunya hunna, akar katanya nakaha, itu polanya fa'ala. Artinya mereka mengawini. Nah, kamusnya ada di halaman 467. Lalu azwajahunna. Azwajahunna itu kata benda majemuk. Nah, karena azwaja kata benda bergandengan dengan hunna itu kata ganti, jadi dia kata benda majemuk. Asal katanya zaja yang azwaja tadi artinya itu suami mereka, artinya calon ya, dalam hal ini calon. Itu di Muhammad Yunus ada di 159 dan di Munawir ada di 591. Kalau kita artikan dari fala ini, maka janganlah kalian menghalangi atau melarang para istri tadi untuk mereka menikah dengan calon-calon suami mereka itu. Selanjutnya iza itu huruf, artinya apabila. Tarodo itu KKL ya. Di sini ada huruf sianya Bapak Ibu, ini sia yang ke-6 itu. Pelakunya hum. Pelakunya hum, akar katanya rodia atau rodo ya, rodia ya. Polanya ini tafa'ala. Polanya tafa'ala, kita melihat tafa'ala ya. Ya, tafa'ala karena ada alif di setelah ro itu. Setelah ro ada alif dan di depannya ada ta. Kalau kita lihat seperti KKSAD, tapi ini tidak, ini KKL Bapak Ibu. Artinya mereka telah minta kerelaan atau bisa juga diartikan dengan saling rela. Karena polanya tafa'ala maka dia saling rela ya. Di halaman itu kamu 142. Selanjutnya bainahum. Bainahum itu kata benda majemuk. Akar katanya bana, yaitu dari bayana. Antara mereka, artinya antara mereka di kamus ada di halaman 75. Lalu bi itu huruf, artinya dengan. Lalu ma'ruf, ma'ruf
ma'rufi di sini. Harusnya ini ma'rufun ya. Karena ada lebih di depannya berubah menjadi kasro. Itu dari kata, akar katanya arofa. Arofa itu kalau literal kamusnya itu artinya kebajikan atau kebaikan. Itu ada di Muhammad Yunus halaman 262, akar katanya yang ma'rufun sendiri 263. Di Munawir ada di 919 akar katanya dan ma'rufunnya di 920. Selanjutnya zalika. Zalika itu kata tunjuk jauh untuk laki-laki, yaitu itulah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita artikan juga dari sini, mereka apabila mereka itu sudah saling rela, maksudnya sudah saling setuju antara calon istri kita dengan calon suaminya itu, dan mereka sudah setuju dengan dengan cara baik-baik begitu. Jadi tidak boleh menghalangi yang mantan suami tadi. Selanjutnya kita ke yu'azu. Yu'azu ini KKSAD Bapak Ibu, dia pasif. Jadi yu di sini tidak menunjukkan bahwa ini fa'ala ya, tidak. Dia polanya tetap bukan af'ala maksud saya, jadi polanya tetap fa'ala, pelakunya huwa, akar katanya wa'aza ya. Ini dia pasif, jadi dia diartikan dia akan dinasehati atau dia dinasehatkan. Kunci pasifnya tambahin begitu karena ain berbaris patah ya. Ciri pasifnya karena ainnya berbaris patah. Kalau dia pola af'ala maka dia doma sukun kasro. Karena dia di sini fatah maka ini adalah pola af'ala dan yu doma depannya itu menyatakan pasif. Ya. Itu di kamusnya ada di halaman 502. Ini ada sianya ini Ustaz ya. Ada sianya. Ya, yang ke-1 kalau tidak salah ini. Ya. Lanjutnya B. B dengan hi itunya. Jadi B itu huruf. Hi itu kata ganti. Selanjutnya man. Man itu huruf juga ini barang siapa atau siapa yang. Kana. Kana ini KKL, pelakunya huwa, akar katanya kana atau kawana ini. Jadi polanya fa'ala yang diartikan dia adalah di kamusnya ada di 386. Kalau di kamusnya juga dia siap artinya ada gitu. Itu ada. Min itu dari dan kum kata ganti, min itu huruf artinya dari. Kum kata ganti artinya kalian. Dari kalian. Lanjutnya yu'minu. Yu'minu ini KKSAD, pelakunya huwa, akar katanya amina. Amina ya alif ya. Polanya af'ala yang artinya dia beriman. Terus B itu sama tadi huruf bisa dengan bisa kepada ya. Allah. Jadi di sini dia dinasehatkan. Nah, itulah dinasehatkan kepadanya siapa yang dia itu dari kalian yang beriman kepada Allah. Jadi maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak melarang mantan istrinya menikah. Selanjutnya itu wa itu huruf dan ini yaumil akhiri. Kalau sekali lintas ini sepertinya seperti kata benda majemuk, tapi ini tidak majemuk. Alif lam 2. Ada alif lam ya Ustadz di kata pertama. Jadi di kata pertama itu kata benda yaumi itu artinya hari ya. Akhir itu adalah hari akhir. Ini sebenarnya hari kiamat ini ya. Jadi itu sama-sama kata benda. Selanjutnya zalikum. Zalikum itu kata tunjuk juga, tapi untuk orang laki-laki yang lebih dari 2 ya. Itu artinya kata tunjuk jauh itu. Selanjutnya azka. Azka ini adalah kata benda superlatif. Dia ditandai ada polanya di materi Ustadz halaman 31 rasanya.
Sinyal. Ya, sepertinya. Sinyal, Bu Gesti. Dikit lagi Bu Gesti. Ya, sinyal kayaknya. Halo, alhamdulillah. Mungkin saya ambil alih Pak ya, sinyal kayaknya ya. Wah, baru. Baik Bapak sekalian, nanti kalau Bu Gesti masuk, kita kasih Bu Gesti lagi ya. Tadi azka itu superlatif ya, bersih ya, atau suci. Lakum bagi kalian, wa adharu dan suci. Jadi kalau kita membiarkan istri tadi, kalau memang sudah telah 3, silakan. Ya. Kemudian superlatif ya. Wallahu dan Allah, wa huruf Allah dan Allah ya'lamu kakai sadi pelakunya huwa akar kata alima wala fa'ala, dan Allah mengetahui, wa antum dan wa huruf antum kata ganti, dan kalian la ta'lamun tidak mengetahui. Karena tidak, kenapa? Karena tidak ada hilang. Nah, bukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pertama bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan saya melihat bagaimana benar salahnya, tidak. Pertama, keberanian Mbak Gesti yang sudah berani menampilkan kemampuan dia di tengah-tengah kita. Dan kedua, saya lihat sangat perfect ya. Saya tidak melihat ada kesalahan tadi di situ, nggak ada salah. Jadi maaf Ustadz, saya mati lampu Ustadz. Oke. Silakan masuk lagi Bu Gesti. Iya Ustadz, dari semalam ini saya mati lampu nih aja, syukur udah hidup, mati lagi. Ya. Lanjut. Jadi saya tutup kamera ya Ustadz ya, menghemat menghemat baterai. Jadi tadi azka ya, azka superlatif artinya dia lebih baik. Akar katanya zaka di halaman 156. Lalu la itu huruf artinya bagi, kum kata ganti kalian. Dan wa itu dan, terus adharu. Adharu itu dari kata taharo, itu kata benda superlatif juga, artinya lebih suci. Ada di halaman 241. Dan ha itu huruf artinya dan Allah ya. Yang lebih suci itu Allah, karena Allahnya ini harkatnya domah. KKSAD itu ya'lamu itu KKSAD, pelakunya huwa, akar katanya alima, polanya fa'ala, dia mengetahui, artinya dia itu Allah. 277 wa itu dan, kata ganti untuk antum itu kata ganti artinya kalian. La itu tidak, di sini diartikan tidak karena KKSAD di belakangnya lengkap, itu ta'lamuna. Ta'lamuna itu KKSAD, pelakunya antum, akar katanya alimah, polanya fa'ala, artinya kalian mengetahui. Nah, jadi di sini bahwa itulah dan Allah hilang lagi. Oh, hilang lagi ya. Baik Bapak Ibu, kayaknya sudah selesai ya. Jadi pertama saya ulang lagi, bahagia Pak, bersyukur kepada Allah bahwa dalam cara kita memakan acara ini didampingi oleh peserta-peserta yang baru, yang mungkin hitungan bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah bisa menampilkan hasilnya Pak ya. Jadi sebagaimana saya tidak mungkin kalau saya lihat tadi memang perfect sekali Bu Gesti menyampaikannya ya, dari menguraikan kata per kata secara gramatikal, sehingga tidak ada yang salah di situ. Bapak Bu Gesti sudah selesai nggak Pak ya? Iya Ustaz, saya masukkan dulu yang HP. Perangkat itu. Sudah selesai Bu Gesti, nggak apa-apa. Jadi pertama saya melihat perfect sekali. Jadi sebagai seorang, saya melihat dari sisi mungkin agak sedikit subjektif. Saya melihat bagaimana Mbak Gesti menguraikan kata per kata itu, terus terang ada suatu keharuan di saya. Siapapun, entah Mbak Gesti, entah Ibu Kasiana nanti tampil, entah Bu Ani, entah siapa, bagi saya itu merupakan sebuah ibarat seorang guru Bu ya. Dia seakan bahagia melihat muridnya sukses.
Dia misalnya seorang guru, tiba-tiba ada muridnya sebagai jadi menteri, maka guru itu mendengar berita, cukup bagi dia. Jadi saya juga gitu bahagia sekali Bapak Ibu pagi ini melihat peserta-peserta sudah bisa mandiri dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Jadi terima kasih Bu Gesi dan semua yang lain yang sudah bisa. Padahal peserta Bu Gesti mungkin 3 bulan yang lalu Bu Gesti ini nggak tahu apa-apa katanya, nggak tahu apa-apa. Nah sekarang luar biasa, mumtaz kalau saya katakan mumtaz. Nah, jadi saya nggak terlalu banyak masalah karena sudah sempurna diterangkan Bu Gesti tadi. Nah saya mungkin menambahkan dikit aja bahwa kapan ini ayat ini bicara tentang kalau kita mencarikan istri sudah sampai iddahnya udah ditamputi dan jangan dihalang-halang dia untuk nikah lagi. Kalau kita betul-betul jadi hak seimbang, dia jangan sampai digantung tak ada orang Padang bilang digantung tak batali, udah lepas. Konsekuensi kalau nggak pakai, kalau nggak lepas gitu ya. Nggak boleh diucukin tapi nggak dikasih kejelasan. Jelas itu ya. Kemudian itulah nasihat. Tapi perpisahan cara baik ya, bil ma'ruf. Nah, itu kata kunci ya. Perpisahan baik ya, perkawinan juga baik. Caranya baik. Tidak ada hubungan retak. Kenapa? Kita punya anak. Anak nanti kalau kita berantem sama anak bingung kan. Jadi si anak harus dijaga juga haknya. Jadi seorang suami istri bercerai ya tetap dengan baik-baik. Hak anak tetap dibayarkan. Kemudian demikianlah Allah memberikan nasihat kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Di atasnya kan ada Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah. Jadi melalui Al-Quran ini kita bisa tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian itu kata Allah itu lebih suci dan lebih bersih. Nah, lebih suci, lebih bersih supaya jangan terjadi dan seandainya sudah 4 bulan, 3 bulan berpisah, dan ada perzinaan nanti ya. Karena kata si istri calon istri bekas mantan istri kita sudah punya calon dia dan sampai ada berzina dan nanti maka itu lebih suci. Nah, kita juga gitu, kita bisa cari pasangan baru. Jadi kalau iya enggak. Itu maksudnya tadi ya. Itu lebih baik dan lebih suci supaya jangan terjadi perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat. Nah, Allah tutup dengan kata-kata, nah ini silakan nanti dibaca, dipikir secara sosial. Allah tutup dengan kata-kata, wallahu ya'lamu. Allah katakan, dan Allah mengetahui. Kalau kaitan dengan Allah, maha mengetahui, dan kalian tidak tahu sama sekali apa-apa. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan banyak bertanya. Karena itu Allah yang tahu rahasia-rahasia seperti ini apa. Ya, tidak selalu memang kehidupan yang kita bangun. Rencana kita membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi dalam perjalanan ada aja kendala-kendala, entah itu kendala pekerjaan, entah itu kendala orang lain, dan sebagainya, sehingga kita mengharuskan kita berpisah. Nah, itu yang Allah katakan dalam surat ini ya. Terima kasih Mbak Gesti. Sekali lagi saya tanya dulu Mbak Gesti. Ya Ustadz. Gesti masuk Al-Sani kapan Mbak Gesti ya? Tengah Januari Ustadz. Nah, jadi berapa bulan baru sekarang ya? 5 bulan ya. 5 bulan. Luar biasa kemajuannya. Ya, Mbak Gesti, karena bimbingan Ustadz Mbak Gesti ya, terus terang saya netes air mata saya melihat Mbak Gesti menguraikan kata-kata. Bukan masalah saya tidak melihat makna, tapi begitu runtunnya Mbak Gesti menguraikan begitu pasnya itu ya. Jadi seorang seorang pemberi itu pengajar ya Pak ya, akan bahagia dia kalau pesertanya bisa. Jadi kalau sini semua bapak-bapak ibu bisa, alangkah bahagianya. Itu yang modal saya menghadap Allah. Memang saya dulu pernah katakan, ya Allah, berikan aku kemampuan, apa yang aku punya, orang lain juga harus paham seperti saya. Itu doa saya dulu pada saat tajwid metode ini. Ya Allah, bagaimana kau mudahkan memberikan Quran, mudahkan juga orang-orang yang berinteraksi denganku untuk memahami Al-Quran. Nah, alhamdulillah mungkin doa kita diijabah oleh Allah. Saya melihat Bu Gesti mudah dalam menguraikan, juga Bu Nel, Bu Cut, saya nggak bisa nama satu persatu, tapi saya lihat sudah lancar semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu yang baru bergabung nantinya juga akan mendapatkan kemudahan dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu mudah. Dia mudah. Nggak susah dia. Kalau ada yang mengatakan susah, hati-hati, nah itu perlu direvisi kembali pemikiran-pemikiran seperti itu. Tidak mungkin sebuah standar prosedur dari Allah itu susah untuk dipahami. Jadi Bapak-Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta kami yang sudah lancar dalam memahami Al-Quran. Demikian Bu Eli dari saya kembalikan Bu Eli untuk diberikan kesempatan kepada kawan untuk bertanya jawab. Silakan Bu Eli. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Gesti.